hujan. Jadi takut. Oke, baik saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Ya, kita ketemu lagi. Pada pertemuan kali ini, pertemuan ke-12, kita cuma akan bahas terkait dengan kuisnya kemarin dari matriks dan ruang vektor. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan terkait materinya boleh ya ditanyain. Tapi eh, untuk sekarang kita fokus dulu ke soal kuisnya ya. Nah, ini soal yang pertama. Jadi katanya diketahui himpunan polinom, vektor polinom di P2, berarti di sini berderajat 2 gitu ya polinomnya. Adalah sebagai berikut ya. Jadi S-nya itu untuk vektor pertama itu satu dikurang X, vektor keduanya adalah 5 ditambah 3x dikurang 2x kuadrat, dan yang ketiga itu adalah satu ditambah 3x dikurangin x kuadrat. Nah, pertanyaannya adalah apakah ketiga vektor polinom ini ya si P1, P2 dan P3-nya saling bebas linear atau tidak. Nah, jadi ingat lagi materi terkait dengan kebebasan linear ya. Jadi eh, suatu eh, vektor dikatakan bebas linear gitu ya. Vektor-vektor bebas linear jika apa? Syaratnya adalah C1 V1 ditambah dan seterusnya sampai dengan Cn Vn itu sama dengan 0. Solusinya itu hanya satu ya, yaitu C1 sama dengan C2 sama dengan seterusnya sampai dengan Cn sama dengan 0 ya. Jadi solusinya hanya trivial, yaitu semuanya konstantannya 0. Itu baru dikatakan dia bebas linear. Nah, jadi kalau misalkan kita balik ke polinom ini ya, berarti kita punya nanti bentuknya adalah C1 dikali dengan P1 ditambah C2 dikali P2 ditambah C3 dikali dengan P3 ini sama dengan 0. Nah, jadi kita akan coba buktikan apakah eh, persamaan ini hanya terpenuhi dengan C1, C2, dan C3-nya itu bernilai 0 gitu ya. Kalau misalkan benar berarti dia saling bebas linier. Kalau misalnya tidak berarti dia tidak bebas linier ya. Nah, ini tinggal kita kalikan saja. Berarti yang pertama ini C1 kita kalikan dengan satu dikurang X. Kemudian C2-nya kita kali dengan 5 ditambah 3X dikurang 2X kuadrat. Nah, ditambah C3 kita kalikan dengan satu ditambah 3X dikurangin X kuadrat. Ya, sama dengan 0. Nah, sekarang kita kelompokkan ya berdasarkan eh, kelompoknya, yaitu konstanta, kemudian X dan juga X kuadrat ya. Nah, pertama di sini untuk konstantanya berarti kan dia C1 ya. Kemudian ada 5C2 ditambah 5C2, kemudian ditambahin dengan C3. Ya, ini konstanta. Kemudian kalau untuk koefisien yang X ya, kita tambahkan dengan X. Nah, di sini ada C1 dikali minus 1 di sini, berarti di sini minus C1. Kemudian 3 dikali C2 berarti ditambah 3C2. Lalu dari sini C3 dengan 3 ya, ditambah 3C3. Oke, sebentar. C3. Nah, kemudian ditambah untuk koefisien X kuadratnya, berarti di sini tidak ada ya, 0 ya. Kemudian di sini ini adalah minus 2C2 ya. Min 2C2. Kemudian yang ini berarti C3 dengan min 1 berarti min C3 ya. Ini sama dengan 0. Nah, jadi kita ingin bahwasanya persamaan yang ini itu dia bernilai 0 untuk setiap X yang kita berikan. Ya, berarti mau tidak mau ini itu harus bernilai 0, kemudian ini juga harus bernilai 0, dan yang ini juga harus sama dengan 0. Agar apa? Agar untuk setiap nilai X, maka bentuk persamaan ini menjadi 0, gitu ya. Berapapun nilai X-nya. Kalau misalnya salah satunya dari antara ini tidak bernilai 0, maka ya dia nggak akan bisa membuat persamaan ini menjadi 0 gitu ya. Nah, jadi kita punya tiga buah persamaan di sini ya. Nah, eh, dari yang sini dulu ya. Ini katakanlah persamaan satu, persamaan 2, dan persamaan 3. Ya. Nah, kalau kita lihat dari persamaan yang ketiga, ya, berarti di sini kita punya minus 2C2 dikurangin C3 sama dengan 0.
Berarti kalau kita pindah ruaskan C3-nya berarti minus 2C2 itu sama dengan C3. Ya, kita punya hubungan ini. Nah, kita coba substitusikan nilai itu ya ke salah satu persamaan. Kita coba ke persamaan 2 ya. Nah, kita substitusi eh, dari persamaan yang kedua, berarti kita akan punya minus C1 ditambah 3C2 ditambah 3C3 ini sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang kita substitusi C3 dengan minus 2C2. Berarti minus C1 ditambah 3C2. Oke, sorry. Ini C2 ya. Eh, Kemudian ditambah 3 dikali min 2-nya C2. Nah, ini sama dengan 0. Berarti di sini kita punya berapa nih? Min C1 ditambah, ini 3. 3 dengan min 6 berarti dikurang ya. Kurang 3 eh, C2. Sebentar. Minus 3 C2 sama dengan 0. Nah, jadi dari sini kita peroleh ya bahwa C1 itu adalah 3 kali, sorry. C1-nya itu minus 3 kalinya C2. Oke. Nah, sekarang kita coba substitusikan lagi ya ke persamaan pertama ya. Nah, dari persamaan pertama ya, sorry. Dari persamaan yang pertama kita akan punya bentuknya berarti kan tadi persamaannya ini C1 ditambah 5C2 ditambah 3 ditambah C3 ya harus sama dengan 0. Nah, C1 ditambah dengan 5C2 ditambah C3 ini sama dengan 0. Nah, C1-nya tadi minus 3 ya, minus 3C2 ditambah 5C2, kemudian ditambah C3-nya tadi minus 2 ya, min 2C3. Nah, sama dengan 0. Kalau kita hitung ini, minus 3 tambah 5 dikurang minus 2, ini C2. Nah, ternyata ini 0 sama dengan 0. Ya. Nah, berarti apa? Berarti persamaan yang di sini ini dia bergantung pada si nilai C2-nya. Ya. Jadi, C1 P1 ditambah C2 P2 ditambah C3 P3 sama dengan 0 ini bergantung pada C2. Nah, berarti kalau misalkan dia bergantung pada C2, kesimpulannya apa? Kesimpulannya P1, P2, P3 itu tidak bebas linier. Ya, karena tadi nilainya bergantung pada si C2-nya. Jadi, kalau misalkan kita ambil sebarang nilai C2, misal kita masukkan dengan 1 gitu ya. Ketika misalkan kita ambil nilainya C1, maka nanti kita akan punya C1 sorry, C1 dan C3 yang ada nilainya gitu ya. Dan itu memenuhi persamaan ini sehingga nanti dia membentuknya nilainya 0 gitu ya. Sehingga dia menjadi bergantung linier ya. Jadi kata lain dari tidak bebas linier adalah bergantung linier ya. Nah, karena di sini kita lihat bahwasannya dia bergantung pada C2, maka ya berarti dia tidak bebas linier. Seperti itu. Oke. Untuk soal yang pertama, ada yang mau bertanya? Silahkan. Ada yang mungkin masih bingung kenapa seperti itu gitu. Tidak ada? Oke, kalau belum kita coba lanjut ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2, misalkan kita punya basis B itu U1 U2 dan basis B aksen itu adalah U1 aksen U2 aksen untuk R2 di mana U-nya itu U1-nya itu adalah 22, U2-nya adalah 4 min 1 dan U1 aksennya adalah 13 dan U2 aksennya adalah min 11. Nah, pertanyaannya adalah tentukan matriks transisi P dari B aksen ke B. Oke, dan yang kedua adalah nanti tentukan koordinat WB kalau misalkan vektornya itu adalah 3 dan 5.
Oke. Nah, untuk menjawab yang pertama dulu ya. Karena di sini kita diminta untuk menentukan matriks transisi dari B aksen ke B, ya. Berarti kita harus menyandingkan gitu ya antara si vektornya yang ini, si B ya. Kita sandingkan dengan yang ini, yang lama yaitu si B aksen ya. Ini kita OBE-kan nanti sehingga terbentuk matriks identitas yang bersanding dengan eh, P-nya ya. Nah, nanti si P-nya inilah yang menjadi matriks transisinya. Nah, berarti kita punya, oke, pertama kita bentuk dulu ya, B-nya berarti U1, U2 berarti 22, 4, min 1 ya. Dan B aksennya berarti U1 aksen, U2 aksen berarti 1, 3, min 1, min 1 ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, kita sandingkan berarti kita punya 2, 2, 4, min 1. Kemudian kita sandingkan dengan 1, 3, min 1, min 1. Oke. Nah, kita ingin buat dia ke matriks identitas ya. Berarti kita harus buat ini jadi satu. Mau tidak mau, yang pertama kita harus kalikan dia dengan setengah. Ya, berarti baris pertama yang baru ini adalah setengah kali dari baris yang pertama yang lama. Jadi bentuknya menjadi berapa nih? Satu, ini dua, kemudian ini nanti jadinya setengah, yang ini minus setengah. Yang ini tetap ya, 2, min 1, 3, dan min 1. Oke, nah selanjutnya kita harus buat si 2 di sini menjadi nol ya. Jadi sebenarnya ini bebas ya, gimana caranya. Boleh kalau mau dibuat ini jadi nol dulu atau yang ini dulu, terserah ya. Tapi kita akan coba buat ini dulu ya. Secara aturan kita dari satu kita bentuk ke nol, baru nanti kita pindah ke sini satu, baru ke nol yang di atas ya. Nah, berarti kita bisa punya operasinya ya, baris kedua yang baru itu adalah baris keduanya kita tambah dengan min 2 kali baris pertama yang ini ya. Oke, mungkin tidak ini, kurang terlihat. Nah, saya tulis di sini saja ya. Baris kedua yang baru adalah baris kedua kita tambahkan dengan min 2 kali baris pertama ya. Ingat kita hanya boleh menambah atau mengalihkan ya. Nah, sehingga nanti ini pasti tetap ya 1, 2, kemudian setengah dan min setengah ya. Lalu ini pasti jadi nol. Lalu ini min 1 ditambah min 2 kalinya 2, berarti minus 5. Kemudian 3 ditambah min 2 kalinya setengah, berarti 3 dikurangin 1 ya, berarti 2. Kemudian min 1 ditambah min 2 kali min 1, berarti min 1 tambah 1, itu jadi 0. Ya. Nah, sekarang ini sudah 1 dan 0, berarti ini kita ubah min 5-nya jadi 1. Berarti operasinya adalah, ini kepanjangan ya kayaknya. Operasinya adalah baris kedua yang baru sekarang adalah minus 1/5 dari baris kedua. Ya, biar dia jadi 1. Berarti kita punya di sini tetap nih 1, 2, setengah, min setengah, lalu di sini 0, lalu di sini 1, kemudian ini 2 dikali dengan ini, berarti minus 2/5, kemudian ini tetap 0. Nah, sampai di sini berarti kita tinggal buat si 2 ini jadi 0 ya. Berarti operasinya apa tuh? Berarti operasinya baris pertama itu adalah baris pertamanya kita tambah dengan min 2 kali dari baris kedua. Ya. Nah, nanti kita akan punya, berarti ini jadi 1, ini jadi 0 pastinya. Kemudian ini setengah ditambah minus 2 dikali minus 2/5. Berarti itu hasilnya adalah 13/10 ya. 13/10. Kemudian minus setengah dengan 0 berarti dia tetap minus setengah. Lalu ini pastinya tetap 0, 1, min 2/5 ini 0. Nah, jadi kita punya P-nya itu matriks transisinya adalah 13/10 min 1/2 minus 2/5, sorry. Minus 2/5 dan juga 0. Ya, ini adalah matriks transisi. Oke, sampai di poin A dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan.
Tidak ada? Oke, kalau belum, kita lanjut dulu ke yang B ya. Yang B itu adalah koordinat WB ya. WB itu adalah P kita kalikan dengan si W-nya ya. Berarti kita kalikan matriks transisinya yaitu 13/10 min setengah min 2 per 5 dan 0 ini ke matriks W-nya tadi, sorry, vektornya ya, yaitu 3 dan 5. 3 dan 5 ya. Berarti kalau kita hitung ya ini, berarti kita punya 13/10 kali 3 itu 39/10. Kita kurangkan dengan 5 per 2 ya. Kemudian nanti satu lagi ini berarti minus 6 per 5 ditambah 0 ya. Berarti hasilnya itu adalah 14/10 dengan min 6 per 5 ya. Ya, jadi ini adalah koordinat dari si vektor W-nya pada basis yang baru yaitu si W, si B. Sorry. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman? Gimana? Ada atau tidak? Oke, aman ya. Kalau aman kita lanjut dulu. Oh, ternyata ada di sini slide-nya tadi saya maksa di sini ya. Oke, tidak apa-apa. Kita lanjut soal nomor 3 ya. Jadi kita akan coba eh, menentukan matriks P yang akan mendiagonalisasi matriks A. Berarti untuk mencarinya itu kita perlu tahu nilai eigennya berapa, kemudian vektor eigennya berapa. Nanti dari situlah kita bentuk si apa namanya? Si matriks P-nya ya. Oke. Nah, kita cari dulu untuk nilai eigennya ya. Cari nilai eigen. Berarti kita punya lambda I dikurangin A-nya itu adalah lambda 0 lambda kita kurangkan dengan 3142 ya, berarti ini hasilnya adalah lambda min 3 min 1 min 4, ini adalah lambda min 2 ya. Nah, sekarang kita hitung determinannya ya. Determinan dari lambda I dikurangin A ini sama dengan berarti lambda min 3 lambda min 2 dikurangin dengan min 1 kali min 4. Berarti sama dengan ini lambda kuadrat minus 5 lambda ditambah 6 dikurangin dengan 4 sama dengan lambda kuadrat min 5 lambda ditambah dengan 2 ya. Dan ini harus sama dengan 0. Nah, jadi kita bisa cari eh, lambdanya ya, lambda 1 2-nya itu pakai ABC ya, karena ini nggak bisa kita faktorin. Berarti kita punya 5 plus minus akar dari 25 dikurangin 4 dikali 2 kali 1 ya, dibagi dengan 2. Berarti sama dengan 5 plus minus akar 25 dikurangin 8 itu 17 ya, dibagi dengan 2. Nah, jadi kita punya lambda satunya adalah 5 per 2 ditambah akar 17 per 2. Dan untuk lambda 2-nya 5 per 2 dikurangin akar 17 per 2. Oke, sampai sini dulu mencari nilai eigennya. Ada yang mau bertanya silahkan. Atau masih aman? Ada silakan. Belum?
Oke, kalau belum, kita lanjut untuk mencari vektor eigennya ya. Sekarang kita cari vektor eigen. Ya, yang pertama adalah untuk lambda satunya tadi adalah 5/2 dikurangin akar 17/2. Sorry, ditambah dulu ya. Nah, eh, nah, kalau untuk vektor eigen itu kan kita harus mencari solusi dari lambda i dikurangin a dikali x itu sama dengan 0 ya. Nah, berarti ya kita akan OBE-kan ya matriks lambda i-nya. Ya, berarti kalau misalkan di sini tadi kita punya bentuknya adalah seperti ini ya. Jadi tadi kita punya bahwa ini bentuknya adalah lambda kurang 3 min 1 min 4 sorry ya, lambda min 2 ya. Nah, jadi kalau kita substitusikan lambdanya, kita akan punya eh, ini bentuknya adalah berarti 5/2 ini kan adalah 2,5 ya. 2,5 dikurangin 3 itu berarti minus setengah ya. Berarti minus 1/2 ditambah akar 17/2 ya. Kemudian ini tetap min 1, ini min 4, lalu yang di sini berarti ini kan tadi 2,5 ya, berarti dikurangi dengan 2 itu setengah ya. 1/2 ditambah akar 17/2. Nah, ini kita akan sandingkan dengan 0, ya, ini untuk mencari solusinya. Jadi kita cari solusinya menggunakan OBE ya, gunakan OBE. Nah, berarti gimana nih caranya? Berarti kita harus buat ini jadi satu dulu ya. Nah, ini kita buat jadi satu. Operasinya itu baris pertama adalah 1 ditambah akar 17/8 dari B1. Ya. Nah, jadi kalau kita kalikan ya, 1 ditambah akar 17/8 ke sini itu akan menghasilkan nilainya adalah 1 ya. Maka nanti kita dapat ini berarti dia 1, kemudian ini minus dari ini ya. Berarti minus 1/1 ditambah akar 17 dibagi dengan 2. Yang ini min 4, kemudian yang ini tetap 1 ditambah akar 17/2. Ya, ini tetap 0, pastinya ya. Sorry, 0. Nah, kemudian biar ini menjadi 0 ya, berarti kita operasikan lagi ya. Berarti kita operasikan baris kedua yang baru itu adalah baris kedua ditambah 4 kali baris pertama. Ya, berarti kita akan punya ininya 1, kemudian ini minus 1 ditambah akar 17/2, ini tetap ya. Kemudian ini pasti 0, lalu ini pasti jadi 0. Nah, kalau kita kalikan ini, si 1 ditambah akar 17/2 ini, kita tambah dengan 4 kalinya ini, sorry ini tadi 8 ya. Ya. 8, maka ini akan jadi 0 juga ya, dan ini juga 0. Nah, jadi kita punya solusinya adalah X1 dikurangin 1 ditambah akar 17/2 X2 sama dengan 0. Atau dengan kata lain, X1-nya itu sama dengan 1 ditambah akar 17/2 dikali X2. Nah, jadi kalau kita misalkan ya, eh, si solusinya, si X2-nya itu sebagai T ya, ya maka kita akan punya bentuknya eh, X-nya itu adalah T kita kalikan dengan berarti ini X1-nya itu adalah ini ya, berarti 1 ditambah akar 17/2 dan 1 ya untuk T-nya bilangan real. Oke. Sampai di sini dulu bisa ada yang mau ditanyakan untuk mencari nilai eigennya? Sorry, vektor eigennya. Aman? Aman? Oke, kalau aman, oke. Kalau aman kita oke lanjut di sini ya. Ini lanjutan nomor 3. Lanjutan nomor 3 ya.
Nah, berarti kita cari untuk lambda 2, yaitu tadi dia minus setengah ditambah dengan akar 17 per 2 ya. Nah, maka nanti kita akan peroleh bentuknya ya, matriksnya itu ya yang akan kita reduksi adalah eh sorry ini sebentar tadi itu dia oh sorry 5 per 2 salah ya. Ini 5 per 2 dikurangin. Sorry, sorry. Ini 5 per 2 dikurangin dengan ini ya. Nah, jadi nanti kita dapat di sini berarti minus setengah dikurangin dengan akar 17 per 2. Ya, kemudian ini tetap min 1, lalu di sini nanti min 4, lalu di sini nanti jadinya adalah 1 per 2 dikurangin dengan akar 17 per 2. Ya, ini kita sandingkan dengan 0. Ya, caranya sama kayak tadi. Berarti nanti di sini operasinya itu adalah lawannya ini tadi berarti 1 dikurang akar 17 dibagi dengan 8 ya dari B1. Jadi nanti hasilnya di sini 1, kemudian di sini adalah min dari 1 dikurang akar 17 per 2. Sorry, per 8. Kemudian ini pastinya min 4 dan ini tetap 1 dikurang akar 17 dibagi 2. Ya, ini sandingkan 0. Nah, kemudian nanti ini kita operasikan biar ini jadi 0. Berarti operasinya baris kedua yang baru adalah baris per kedua kita tambah dengan 4 kali baris pertama. Nanti diperoleh juga bahwa hasilnya ini pasti nanti 1. Di sini tetap min 1 dikurang akar 17 per 2. Kemudian ini pasti 0. Ini nanti 0. Dan ini nanti juga ternyata hasilnya 0. Ya. Nah, jadi kita punya solusinya itu adalah ternyata X1-nya itu adalah sama dengan ini. 1 dikurang akar 17 per 2 dari X2. Nah, jadi X-nya itu adalah hmm, X-nya itu adalah T. Oke, karena tadi sudah T, kita misalkan sebagai S aja ya. S dikali dengan ini pastinya 1 dikurang akar 17 dibagi 2. Yang ini 1 ya. Ini ada X2. Untuk S-nya bilangan, anggota bilangan real. Ya. Nah, jadi di sini kita punya dua buah vektor ya. Nah, jadi inilah yang menjadi matriksnya ya. Berarti untuk P-nya ya, tadi kan pertanyaannya adalah matriks P yang mendiagonalisasi ya. Berarti P-nya itu adalah ya kita tinggal tuliskan saja ini komponennya. Berarti yang pertama yang ini ya si T-nya ini berarti isinya adalah 1 ditambah akar 17 per 2 1. Kemudian komponen yang satunya lagi berarti 1 dikurang akar 17 per 2 dan 1. Nah, jadi ini adalah matriks P yang mendiagonalisasi si A. Seperti itu. Oke. Untuk soal ini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada tidak? Tidak ada? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini nomor 4. Misalkan R3 dengan hasil kali dalam Euclidean-nya, gunakan proses Gram-Schmidt untuk mengubah basis U1, U2, U3 menjadi basis ortonormal. Diketahui bahwa U1-nya 111, U2-nya 123, dan U3-nya 136. Nah, ini udah diberikan juga ya, proses Gram-Schmidt itu bentuknya seperti ini. Nah, tetapi untuk bentuk yang ini, ya ini hanya mencapai nanti ini basis ortonormal ya sorry ortogonal ya ini basis ortogonal ya nanti kalau untuk ortonormal nanti kita tinggal menormalisasinya biar nanti eh, apa namanya si normnya itu menjadi satu. Oke, ini 1 2 3 oke ada banyak space ya. Hmm. Nah,
Pertama-tama ya, kita ikutin stepnya di sini berarti P1 sama dengan U1 ya. Jadi langkah yang pertama adalah V1 sama dengan U1, berarti nilainya adalah 1, 1, 1. Ya, berarti kita langsung ke langkah yang kedua ya, di mana kita menentukan vektor V2-nya itu adalah U2 kita kurangkan dengan proyeksi si P2-nya terhadap P1 ya. Jadi kita langkah kedua itu adalah mengortogonalkan ortogonalkan eh, U2 terhadap eh, V1 ya. Jadi kita tentukan dulu proyeksinya ya, proyeksi dari U2 pada V1-nya ya, pada P1 yang mana eh, proc P1 U2 itu adalah rumusnya tadi U2 dot P1 dibagi dengan norm dari V1 dikuadratkan ya, dikali dengan V1. Nah, berarti kita kalikan U2-nya tadi adalah 1, 2, 3 ya. Nah, berarti ini 1, 2, 3 kita kali dengan 1, 1, 1 dibagi norm kuadratnya berarti adalah anggota si V-nya ini kita kuadratkan ya. Berarti 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Nah, kita kali dengan 1, 1, 1. Nah, untuk melakukan perkalian ini ya, berarti kita punya U2 dot P1 itu adalah nanti masing-masing komponennya kita kalikan. Berarti 1 kita kali dengan 2, ditambah 1 dikali, sorry, 1 dikali dengan 1 dulu ya. 1 kali 2 ditambah 1 kali 3. Nah, ini sama dengan 6. Ya, berarti ini adalah 6 dibagi, ini nilainya adalah 3, ya, kali dengan 1, 1, 1. Atau sama saja dengan 2 kali 1, 1, 1. Nah, jadi eh, kalau kita mau cari ya, berarti tadi untuk TV2-nya itu kan adalah U2 dikurangin dengan proc P1 dari U2-nya. Ya. Nah, maka ini sama saja dengan 1, 2, 3 kita kurangin dengan 2 kalinya dari 1, 1, 1. Ya, ini bisa ditulis juga sebagai 2, 2, 2. Nah, maka ini sama saja dengan 1 dikurangin 2 itu adalah min 1, 2 kurang 2 itu 0, dan 3 kurang 1, kurang 2 itu adalah 1 ya. Nah, jadi kita punya V2-nya adalah ini. Min 1, 0, dan 1. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau bertanya, silakan. Sampai di vektor V2 dulu. Ada? Oke, kalau belum, berarti kita lanjut ke langkah yang ketiga. Karena kita di sini hanya punya 3 buah vektor saja, berarti kita sampai di langkah ketiga nanti. Langkah keempatnya nanti kita mengortonormalkan ya. Nah, berarti kita masuk ke langkah ketiga. Oke, sorry, mungkin saya taruh di sini saja ya. Langkah tiganya, ortogonalkan U3 pada, sorry, bukan pada, terhadap V1 dan V2. Nah, jadi untuk itu kita perlu mencari dulu proyeksinya masing-masing terhadap V1 dan juga V2 ya. Nah, pertama kita tentukan untuk proyeksi U3 pada V1 ya. Atau dengan kata lain kita cari proc dari V1 untuk si U3-nya. Berarti tinggal U3 dikali dengan V1 dibagi norm dari V1 dikuadratkan dikali dengan V1. Nah, tadi U3 itu vektornya adalah 136. Nah, 136 berarti 1. Oke, berarti kita langsung aja ya. Berarti 1 kita kali dengan 3. Sorry, 136 berarti 1 kali 1 dulu. 1 kali 1 ditambah 1 kali 3 ditambah 1 kali 6. Sorry, ini tulisannya gitu. Oke, ya. Nah, kita bagi norm kuadrat dari V1 itu adalah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat ya. Kita kali dengan 1, 1, 1. Nah, 1 kali 1 tambah ini berapa nih? 1, 3, 6, berarti 10 ya. 10 dibagi 3, berarti ini adalah 10 per 3 kali 1, 1, 1. Oke, jadi ini fraudnya. Nah, sekarang kita cari dengan si V2 ya.
kita proyeksikan dulu, proyeksi U3 pada V2, berarti Frost dari V2 untuk U3 ya. Berarti adalah U3 kita kali V2 dibagi norm dari V2 kuadrat dikali V2. Sorry, bukan V kuadrat, V2. Nah, berarti tadi V2-nya itu adalah ini ya, min 101. Berarti eh, 1 kita kali dengan min 1 ditambah 3 dikali 0 ditambah 6 dikali dengan 1 ya, yang ini. Oke, ini kita bagi dengan min 1 kuadrat tambah 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Oke, kita kali dengan, sorry, kali dulu dengan vektornya, yaitu min 101. Oke, ini min 1 dengan 6 itu hasilnya adalah 5. Ini 2 ya, berarti 5 per 2 dari min 101. Ya. Nah, jadi kalau kita mau cari nilai si V3, berarti adalah U3 kita kurangkan dengan Frost yang ini, ya, V1 U3, dikurangin lagi dengan Frost dari V2 U3-nya. Berarti 136 kita kurangkan dengan 10/3 dari 111, dikurang, oke, dikurangin lagi dengan 5/2 dari min 101. Ya, jadi kita punya V3-nya itu, ya tinggal kita hitung ya, 1 dikurangin 10/3 ditambah dengan 5/2. Nanti diperoleh nilainya adalah 11/6. 11/6. Kemudian 3 dikurangin dengan 10/3, kemudian ditambah 0 ya. Berarti itu nanti hasilnya adalah minus 1/3. Lalu 6 dikurangin 10/3, lalu dikurangin 5/2. Hasilnya 11/6. Nah, jadi kita sudah dapat nilai dari eh, P1, P2, dan juga P3-nya. Tetapi pertanyaannya di sini adalah basisnya basis ortonormal. Ya. Nah, V1, V2, P3 ini masih ortogonal. Ya. V1, V2, V3 ini basis ortogonal. Ya, kalau kita mau ortonormalkan, berarti masing-masing kita bagi dengan normnya. Ya, jadi yang pertama, misalkan Q1 itu adalah V1 dibagi dengan norm dari V1. Ya, berarti tadi kita udah punya ya normnya itu. Nah, normnya di sini itu adalah ternyata 3 ya tadi ya. Norm kuadratnya. Berarti kalau dia normnya, saya tulis dulu di sini ya. Sebelum ke sini, kita coba tulis dulu saja ya, masing-masing normnya ya. Norm dari V1 itu adalah akar dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat ya, sama dengan akar 3. Lalu norm dari V2 itu adalah akar dari min 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 1 kuadrat ya, sama dengan akar 2. Lalu norm dari V3 itu adalah akar dari yang ini ya. Berarti 11/6 dikuadratkan, ditambah min 1/3 dikuadratkan, ditambah 11/6 dikuadratkan. Hasilnya itu adalah 1/6 akar 246. Oke. Nah, jadi kalau untuk basis ortonormalnya, ya, jadi, ya, belum jadi dulu ya. Ya, basis ortonormalnya itu berarti misalkan Q1 ya, itu berarti tadi V1 dibagi dengan norm dari V1. Berarti sama saja dengan 1/3 dari 111. Atau boleh ditulis sebagai 1/3, 1/3, dan 1/3. Boleh. Mau ditulis seperti ini saja juga boleh. Berarti kemudian Q2-nya caranya sama, berarti V2 dibagi dengan norm dari V2. Ya, berarti sama dengan 1/2 dari min 1, 0, dan 1. Boleh ditulis sebagai min 1/2, 0, dan 1/2. Dengan cara yang sama nanti didapat untuk Q3, berarti nanti caranya gini ya. V3 dibagi dengan norm dari V3. Nanti diperoleh bentuknya adalah akar 246 dari 11/36, kemudian eh, min 1/18 ya, kita kali 1/6-nya ke dalam. Kemudian ini 11/6. Sorry, 36. Seperti itu mencari basisnya menggunakan proses Gram-Schmidt.
Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Jadi hanya begitu saja sebenarnya. Ada? Ya, jadi untuk pembahasannya seperti itu saja ya. Oke. Ada yang mau bertanya silahkan. Kalau tidak berarti ya cukup sampai di situ saja. Karena soalnya memang cuma 4 ya. Gimana? Soal UAS tahun lalu. Soal UASnya yang mana ya? Boleh dikirimkan? Seru ya. Hmm, Soal UAS tahun lalu. Hmm, Yang punya soalnya boleh dikirim, coba. Sebentar ya. Saya download dulu. Oke. Ini kelihatan? Oke, yang pertama, apakah himpunan W yang berisikan semua vektor orde 2 kali 2 yang determinannya 0 merupakan subruang dari ruang vektor M2 kali 2? Oke, jadi kita punya bentuk W-nya itu adalah seperti ini ya. A, B, C, D, di mana AD dikurang BC-nya sama dengan 0 atau determinannya sama dengan 0 ya. Ini adalah determinan W-nya sama dengan 0. Nah, pertanyaannya adalah apa saja yang perlu kita buktikan untuk menunjukkan bahwa dia merupakan subruang? Ada yang masih ingat? Satu, dua, tiga, lima. Ada yang ingat apa yang perlu kita tunjukkan untuk menunjukkan bahwa dia subruang? Apa saja syarat-syaratnya? Ya, kita buka materinya ya. Kita buka. Materinya berarti ruang vektor hasil kali dalam. Hmm, Itu harusnya materinya terkait dengan ini. Babnya itu, oh ya, ruang vektor umum ya. Eh, ruang vektor umum. Ini kita coba cek ya. Eh, Kalau dia subruang, nah, yang perlu kita tunjukkan untuk menunjukkan bahwa dia subruang itu adalah ini ya, ketertutupan terhadap operasi penjumlahan, lalu eksistensinya terhadap vektor nol. Oke, tertutup terhadap operasi perkalian nol. Jadi katanya di sini kita hanya perlu menunjukkan aksioma 1 dan 6. Berarti ketertutupan terhadap operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Oke, oke, kita coba cek ya. Gini, karena tadi kita punya W-nya bentuknya seperti ini ya. Jadi kita bisa misalkan ambil, eh, ya, ambil
Misalkan W1-nya itu sama dengan yang penting kan adalah ininya determinannya itu nol ya. Berarti saya bisa ambil misalkan di sini nol B, kemudian ini eh, 0C ya, seperti ini. Sorry, D. Kita bisa ambil seperti ini. Eh, dan W2 itu dia sama dengan misalkan A0C0. Nah, ini memenuhi ini ya anggota dari W ya. Jadi W1 W2 ini ada di W. Kenapa? Karena ini pasti determinannya nol ya. Nol dikali dengan D. Oke, sebentar. Hmm, kalau ini nol D. Oke. Jadi kita mau menunjukkan bahwa dia tertutup terhadap penjumlahan. Berarti nanti kalau kita jumlahkan dia hasilnya itu nol ya. Sebentar. Berarti kayaknya kita ganti jadi kalau ini A, kemudian ini 0, gimana ya? Jadinya nanti, hmm, kita mau buat dia adanya nanti jadi 0 ya. Siapa yang kita ambil ya? Oke, kemudian nanti kita ambil, oke, kita ambil di sini ini 0, kemudian misalnya di sini, eh, ini misalnya D. Ya. Hmm. Oke, oke sama aja sih. Kalau misalkan kita ambil W1 ditambah W2-nya, berarti itu adalah AB 00 ditambah dengan 00 CD. Berarti sama saja dengan ABCD, yang mana tadi ini kita tahu ya bahwa eh, ini ya, ini dia juga determinannya pasti nol ya. Ini dia determinannya, date-nya itu nol gitu ya. Jadi W1 W2 di sini dia ada di W ya. Berarti dia tertutup gitu. Kemudian kalau untuk perkalian skalar ya, kita bisa misalkan ambil ya, misalkan K1 kita kali dengan W ya, berarti K1 misalkan W1 ya. Sorry, K dikali dengan W1. Nah, ini K-nya kita kalikan dengan AB00 ya, atau sama saja dengan KA KB00. Nah, ini kita bisa tunjukkan bahwasannya memang determinannya ini dia nol ya. KA 0 ditambah KB 0 itu pasti nilainya nol ya. Jadi determinan dari KW1-nya itu sama dengan nol. Nah, dengan kata lain berarti K1W-nya itu ada di W. Nah, jadi dengan demikian berarti kita sudah menunjukkan bahwasannya memang W ini ya, jadi W ini adalah subruang ya, subruang dari M 2 kali 2 dengan apa? Determinannya nol ya. Dengan date-nya itu dia sama dengan nol. Seperti itu. Untuk nomor satu dulu. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk nomor satu? Gimana? Oke, ini nomor 2 diberikan matriks A berikut. A itu adalah 0, 0, 0, 0, 0, 0, dan 301. Hitunglah nilai eigen dari A. Kemudian tentukan vektor eigen dari A, dan tentukan basis dan dimensi dari ruang eigen. Oke, nah ini berarti kita masuk ke bab eigen ya. Jadi kemarin ada beberapa poin penting sebenarnya terkait nilai eigen. Yang pertama, kalau misalkan nih, kalau kita punya mana nih ya? Nih, ini ya teoremanya bilang kalau misalkan A itu merupakan matriks segitiga ya, baik itu atas, bawah,
ataupun diagonal, maka entry-entry-nya pasti adalah diagonal utamanya. Jadi, karena di sini dia membentuk segitiga bawah nih, ya, ya pasti nilai eigennya untuk yang poin A itu lambdanya sama dengan 1 dan lambda sama dengan 0. Ya, itu adalah nilai dari lambdanya. Kemudian yang B untuk vektor eigennya. Nah, berarti untuk vektor eigennya ya kita bisa mencari vektor eigennya dengan cara yang biasa ya. Caranya biasa berarti kita bentuk dulu nih. Berarti kan bentuk nilai dari lambda i dikurangin dengan x-nya, sorry, dikurangin dengan a, kita kali x sama dengan 0. Nanti bisa kita tentukan. Berarti karena lambdanya 1, ya, berarti kalau misalkan dianya ini lambda i-nya, ya, itu sama saja dengan matriks identitas itu sendiri. Ya, berarti matriks identitas kita kurangkan dengan A. Berarti nanti komponennya itu adalah 1, kemudian ini pastinya 0, 0, ini 0, ini 1, ini 0, kemudian ini berarti dikurangin ini minus 3, lalu ini 0, kemudian 1 kurang 1 ini pastinya 0. Nah, ini kita sandingkan dengan 0, 0, 0, ya, nanti tinggal kita OBE-kan ya, di OBE-kan sehingga nanti terbentuk si eh, solusinya itu seperti apa ya. Nah, kalau misalkan kita ini ya, ini jelas ya, ini baris ketiga ini. Berarti baris ketiga yang baru ini adalah sorry, baris ketiga ya. Ini baris ketiga kita tambah dengan 3 kali baris pertama. Ya, nanti pasti ini akan membentuk semuanya 0, 0. Jadi nanti yang tersisa hanya 1 dan 2 ini saja. Nah, jadi kita punya nanti vektor eigennya ya. Itu adalah 1, 1 dan X3-nya itu berarti nilainya adalah bebas gitu ya. Berarti kita bisa buat dia sebagai 1, 1 dan T ya untuk suatu T bilangan real. Nah, dengan kata lain berarti ini bisa kita pecah nih. Nanti bentuknya adalah 1, 1, 0 ditambah dengan T dikali 0, 0, 1. Ya. Nah, jadi kita punya nilainya adalah seperti itu. Kemudian kalau untuk lambdanya 0, kalau lambdanya 0 berarti kan jelas itu hanya membentuk matriks ini saja ya. Nah, ingat lagi kemarin ya materinya, kalau misalkan nih ada lambdanya yang bernilai 0, nah kemarin teoremanya bilang, teoremanya bilang kemarin, nah, eh, sebuah matriks persegi A berukuran n kali n akan punya inverse jika dan hanya jika lambda 0 bukan nilai eigen untuk matriks A, gitu ya. Nah, jadi jika A-nya memiliki balikan, maka dia determinannya tidak sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat tadi di matriksnya ini, gitu ya, bahwasannya lambdanya adalah 0. Ya, maka dengan kata lain, ya, determinannya itu tidak ada ya, atau dia tidak punya di inverse. Determinannya itu adalah 0. Jadi kita nggak bisa menentukan inverse-nya ya, tidak ada inverse-nya. Oh, ya. Nah, jadi sama kayak gini tadi ya. Nah, jadi dia tidak punya inverse. Nah, jadi ini adalah pernyataan yang equivalent. Kalau misalkan dia ternyata tadi eh, tidak punya inverse. Jadi kalau misalkan dia tadi lambdanya 0, ya, berarti tadi kan pertanyaannya itu yang C adalah basis dan dimensi dari ruang eigennya. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya, ini adalah apa nih? Echelon baris ini hanya elementer, B ini vektor kolom, bebas linier merentang membentuk basis. Nah, dia punya rank. Berarti kalau kita mau menentukan basisnya, ya. Nah, di sini kan ini cuman ada berapa nih? Berarti ada satu, dua vektor ya. Nah, kalau misalkan di lambdanya 0, nanti dicek apakah ada solusi X-nya. Ya. Caranya mana? Kayaknya kemarin ada contohnya ya. Ini diagonalisasi.
Oke, tidak ada ya. Nah, berarti nanti kita cari gitu ya. Untuk lambdanya 0 berarti harusnya hanya saja min A-nya saja ya. Atau minnya ini yang perlu kita apa namanya ya? Kita OBE-kan sehingga nanti membentuk si solusinya gitu ya. Nah, jadi nanti kalau dicari harusnya ada tidak ada. Harusnya nanti tidak ada ya. Kalau lambdanya 0 berarti negatif ini semua. Berarti nanti oke ada ya. Ada solusinya. Nanti silahkan dicoba cari. Jadi nanti basisnya itu adalah semua variabelnya ini ya, vektor-vektornya ini. Dan dimensinya itu nanti tinggal kita lihat ada berapa eh, nilai dari ruang eigennya. Misalkan ini vektornya ada dua, gitu ya. Misalkan hanya ini saja, berarti dimensinya dua, kayak gitu ya. Oke, seperti itu. Nomor dua. Oke, eh, untuk nomor dua ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Tidak ada? Ah, ya lah, ada pingsan pasiennya. Ah, ya lah. Oke, kalau tidak, lanjut ini nomor tiga. Ini hanya ada sebenarnya ada tiga vektor ya. Ini P2, yang ini P3. Nah, ini adalah membangun. Ya, gimana caranya kita menentukan apakah dia membangun atau tidak? Ya, nah, oke. Dilihat lagi materinya untuk yang membangun. Apa syarat-syarat ya, dia dikatakan membangun ya? Nah, jadi dia dikatakan membangun. Kita coba lihat ya. Nah, untuk membuktikannya ya, berarti untuk membuktikan bahwa dia itu membangun, kita harus tunjukkan nanti kombinasi linearnya itu konsisten ya. Jadi tunjukkan ya, tunjukkan bahwa ya C1 V1 ditambah C2 V2 ditambah C3 V3 ini konsisten ya. Sama dengan nol ini konsisten. Oke. Itu kalau kita mau mengecek apakah dia itu membangun atau tidak. Ya. Hmm. Ini ada contohnya ya. Kayaknya ini mirip deh soalnya. Satu dikurangin X ditambah 2X kuadrat. Iya ya. Harusnya itu dari soal yang ini ya berarti ya. Hmm. Nah, ini nomor 4. Tunjukkan apakah matriksnya ini saling bebas linear atau bergantung linear. Berarti nanti ini misalkan ini adalah M1, ini M2, dan ini M3. Nah, berarti tunjukkan bahwa kita pakai K aja deh biar santai ya. Nah, K1 M1 ditambah K2 M2 ditambah K3 M3 ini sama dengan 0, itu konsisten. K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan 0 ya. Solusinya trivial. Hmm. Kemudian ini nanti nomor 5, kalau misalkan ada ABC yang seperti ini, ya ini kita hanya perlu menunjukkan saja. Jadi nanti bisa dicoba ya, misalkan ini kalau pertambahan vektor berarti kan nanti tinggal dijumlahkan. Ya, kemudian ini dot, lalu ini cross. Ya, nanti gunakan saja aturan dari si apa namanya crossnya ya. Nah, jadi sebenarnya ini itu benar ya berlaku ya. Kalau misalkan dot itu kan berarti nanti ini a-nya dikalikan dengan yang ini, kemudian a-nya kita kali dengan yang ini gitu ya. Pasti ini pasti nanti benar. Tapi gimana cara kita menunjukkannya menggunakan nilai-nilai yang diberikan ya. Hmm. Gitu. Hmm. Oke, gimana tadi siapa yang bertanya ya? Jadi eh ya perlu dipahami ya. Yang dipahami itu adalah gimana cara misalkan tadi kita mau menunjukkan dia itu seperuang atau tidak gitu ya.
sebentar. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Ya, nanti ini silakan kalian coba dulu saja ya. Yang di nomor 3, 4, dan 5 nanti silakan dicoba dulu sendiri ya. Jadi sebenarnya idenya tetap sama. Ada? Tidak? Coba ini. Tidak ada? Gimana? Ada tidak? Pertanyaan? Oke, cukup ya. Oke, kalau cukup ya begitu saja nanti silakan dipelajari kembali. Eh, dipelajari saja semuanya. Jadi poin-poinnya misalkan tadi ya, kalau kita mau menunjukkan dia ruang vektor itu seperti apa, terus kita menunjukkan dia subruang itu seperti apa ya. Jadi syarat-syarat yang harus dipenuhi itu dipelajari gitu ya. Kemudian menghitung eigen dan juga vektor eigen ya, itu semuanya nanti dipelajari kembali saja. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum dan selamat sore.